Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SPD dari SMA Negeri 11 Atap Melukung, CGB Angkatan 10 Kabupaten Melawi. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Irwan SPD. Beliau adalah guru IPA di SMA Negeri 11 Atap Melukung. Selamat pagi Pak Irwan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa berhadir berdiskusi sama Ibu. Syukur ya Pak ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran, supaya Bapak lebih siap dan percaya diri dan bisa memberikan terbaik buat murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik, di sini saya ada mengambil 3 tujuan. Tujuan pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan tahapan siklus menstruasi pada wanita. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami proses fertilisasi dan perkembangan awal pada janin. Baik Pak, berarti ada 3 tujuan ya Pak ya. Baik, jadi ada 3 tujuan. Nah sekarang ini saya ingin tahu Pak, bagaimanakah area pengembangan yang akan Bapak capai? Baik, area yang saya capai nanti ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik Pak, jadi ada 3 ya Pak ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar nih Pak rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, mungkin dari segi metode pembelajarannya, model pembelajaran, dan boleh menceritakan strateginya nanti di kelas seperti apa Pak? Baik, di sini saya akan mencoba dengan metode pembelajaran verbal training, di mana nanti saya di sini akan melakukan diskusi ataupun praktik, kemudian terakhir menggunakan media. Nah, di sini saya mengambil media karena berhubungan dengan yang ada di sekolah kita, media gambar dan torso. Kenapa saya mengambil media gambar dan torso? Supaya pada saat menjelaskan materi tentang organ reproduksi pada pria, siswa mudah untuk mengamati. Baik Pak, nanti saya akan datang ya Pak ya pada saat Bapak mengajar, dan saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kita mengadakan supervisi kelas Pak, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik. Tetapi sebelum kita mengakhiri percakapan pada pagi hari ini Pak, saya ingin mendengar apa yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini. Dan saya menjadi memiliki gambaran untuk saya pada saat mengajar pada saat observasi nanti. Baik, demikian Pak percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu nanti di observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Pak, dan selamat pagi. Ya, pagi Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu nanti di observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki, sebelum kita mulai pelajaran terakhir ini, mari kita berdoa. Silakan Bella berdoa. Doa selesai. Beri salam. Baik, kami semua silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai ke pelajaran selanjutnya, Bapak Aksi dulu. Agustina, Anastasia, Flora, Adi, Francisca Anjali, Bella,
Feli, Hadir Pak. Yopi, Hadir Pak. Narsha, Yolanda. Pak. Baik, semua ya pada hari ini. Baik, di sini Bapak minta sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, Bapak minta kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dulu. Ya, nanti kesepakatan kelas ini kertas nanti silakan ditulis satu-satu. Kita akan memberikan tentang kesepakatan kelas terlebih dulu sebelum kita menentukan apa yang harus kita lakukan pada pelajaran ini. Ya, silakan ditulis anak-anak. Kesepakatan kelasnya terlebih dulu. Ya, nah, nanti setelah ditulis ditempelkan di antara di sini kesepakatan kelas. Nah, yang ini nanti dikosongkan terlebih dulu. Berarti kita harus lakukan untuk kesepakatan kelas dulu. Bila. Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis. Ya, satu saja. Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis. Nanti ada 10, sini 5, sana 5. Langsung duduk. Ya, kesepakatan kelas dulu. Ayo, dia juga. Ayo, bisa. Kita mengambil tidak boleh itu pada saat kita di dalam proses belajar mengajar. Jadi itulah kesepakatan kelas kita. Siap semua? Siap. Baik, kalau sudah siap pada kajian ini, di sini di mana kita sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan komponen utama sistem gerak pada manusia. Komponen utama sistem gerak pada manusia. Nanti setelah kita mempelajari, kan? Jadi yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis tulang dan otot serta fungsinya, ya, serta fungsinya dalam sistem gerak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Siswa dapat menyebutkan beberapa gangguan pada sistem gerak manusia. Ya, baik anak-anak. Jadi supaya siswa fokus, ya, coba kita siswa berdiri semua dulu. Ya, di sini Bapak kasih contoh pada saat kita bikin nanti. Tepuk 1. Harus kompak ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Nanti akan Bapak balik. Ya, bisa mulai? Ya? Baik. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kemudian coba kita Bapak bawa kita di dalam suasana ini. Bayangkan meja, kursi yang ada yang kita duduki ini membawa suasana kita dalam hening. Ya. Coba paratkan, tundukkan kepala, tundukkan mata, closing, renungkan, bayangkan. Ya, sambil tarikkan napas yang dalam, kemudian dikeluarkan. Ya, tarikkan napas yang dalam, itu dikeluarkan. Ya, jadi, nah, baik, nah itu dari breathing tadi. Selain kita manusia, kita mempunyai rangka. Nah, contoh, Bapak ambil contoh. Rumah, bangunan sekolah yang kita duduki, yang kita diri ini, tanpa rangka, dia tidak akan bisa berdiri kokoh. Begitu juga manusia. Ya, Bapak berjalan dari rumah ke sekolah tanpa ada rangka, kalau cuma ototnya saja, itu tidak akan bisa berfungsi. Ya, mungkin tidak akan bisa menopang Bapak untuk pergi ke sekolah. Ya, diskusi kita kemarin sudah Bapak bagikan dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian ini nanti silakan ditulis siswa-siswi tugas dan di bagian kelompoknya masing-masing. Ya, nah, itu silakan nanti ditulis kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 kemarin mengidentifikasi jenis-jenis tulang. Ya, silakan ditulis duduk kelompoknya kelompok 1, nama-nama kelompoknya, kemudian dengan topik mengidentifikasikan jenis-jenis tulang, itu kelompok 1. Kelompok 2 mengidentifikasikan jenis-jenis sendi. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 mengidentifikasikan jenis-jenis otot. Itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4 menjelaskan gangguan pada sistem gerak pada manusia dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, nanti setelah selesai dikerjakan kelompok ini, nanti kita akan maju ke depan untuk presentasikan dari kelompoknya masing-masing. Ya, baik, sekarang silakan dikerjakan terlebih dulu untuk hasil kelompoknya.
Ya, baik. Ya, baik, terima kasih atas semua presentasi dari kelompoknya. Ya. Kemudian dari hasil presentasi nanti akan dikumpulkan setelah terakhirnya pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan di sini setelah kita memahami tadi ya tentang beberapa komponen. Jadi di sini kita akan merefleksikan ya tentang proses pembelajaran IPA kita pada hari ini. Ya baik. Jadi untuk kelompok satu tadi yang mau merefleksikan silakan tuan angkat tangan. Ya silakan membacakan. Pada hari ini saya belajar mata pelajaran IPA bersama Bapak Iwan dan teman-teman saya. Materi pada hari ini adalah sistem gerak manusia. Saya belajar banyak tentang otot, tulang, dan sendi, serta gangguan pada sistem gerak manusia. Saya teman-teman senang sekali dapat belajar tentang materi sistem gerak pada manusia. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kalau lihat ada hasil diskusinya, siswa sudah melakukan beberapa hal tentang pemahaman. Kemudian pada saat mengerjakan berkelompok, ya. Jadi untuk pelajaran IPA pada hari ini untuk materi sistem gerak pada manusia, kepada cukup Bapak akhiri ucapan terima kasih untuk persamaan kita semuanya dan selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darmi SPD CGB Angkatan 10 Kabupaten Melawi dari SMA Negeri 11 Sarta Penutung. Kali ini saya tidak sendiri bersama Bapak Suryadi selaku pengajar praktek saya dan Bapak Irwan selaku guru IPA di SMA Negeri 11 Sarta Penutung, dan beliau kemarin yang saya observasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya Pak ya. Selamat pagi Pak Suryadi. Selamat pagi Pak Irwan. Pagi Bu. Sebelum ada percakapan pasca observasi ini kemarin yang sudah kita lakukan ya Pak, 2 kali kegiatan, ada pra dan ada observasi. Maka sekarang kita akan mengadakan percakapan pasca observasi begitu ya Pak. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi Bapak, untuk merefleksikan pembelajaran kemarin, untuk berbenah diri apa-apa yang kurang dari kemarin dan bagaimana memperbaikinya begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, langsung saja Bapak Iwan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Pak, baik ya Pak, alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Siap. Oke. Kemarin Pak Iwan sudah sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya sudah melakukan observasi juga ya di kelasnya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin? Saya merasa senang dan luar biasa bisa melakukan perasaan pembimbingan observasi. Iya, senang ya Pak, ya luar biasa Pak ya. Oke, adakah hal-hal yang sudah baik Pak pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Baik, menurut saya sudah ada baik, tetapi saya sudah melakukan pembelajaran secara organisasi dan pembelajaran secara emosional. Iya, sudah ya. Berarti Bapak sudah melakukan pembelajaran secara diferensiasi dan secara sosial emosional ya Pak ya. Jika menurut Bapak nih dari rating 1 sampai 10 nih, kira-kira yang Bapak lakukan kemarin itu ada di rating berapa? Saya merasa berada di tingkat nomor 7. Nomor 7 ya Pak ya. Berarti ada yang mau ditingkatkan lagi ya, begitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan? Menurut saya perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara peserta didik memberikan pada saat pembelajaran secara berkelompok, karena masih ada
peserta dalam kelompok masih melakukan yang kurang aktif, dalam arti dia masih pasif pada saat siswa ataupun rekan yang berorientasi, tetapi dia cuma hanya sebagai penonton. Jadi itu yang perlu saya diperbaiki lagi. Betul ya Pak ya, jadi mengaktifkan ya Pak ya, Ya, mengaktifkan betul. semua siswa gitu ya. Oke, jadi terkait evaluasi Bapak tadi, apa rencana Bapak ke depannya untuk pembelajaran di kelas yang bisa mengcover kebutuhan semua murid Pak? Kemungkinan yang kedepannya saya akan lebih banyak belajar lagi tentang pembelajaran komunikasi dan pembelajaran sosial emosional, dan rencana saya akan lakukan untuk minggu depan, Pak, Oh iya. untuk perbaiki pada saat proses pembelajaran secara berkelompok. Nah, jadi rencananya minggu depan ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, bagus sekali ya Pak ya. Disiapkan dulu RPP-nya, medianya ya Pak ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu anak-anak merasa tercover semua kebutuhannya, anak merasa bahagia, anak merasa antusias, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik ya Pak ya. Bagus Pak, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Irwan untuk waktunya. Maaf mengganggu pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Supriyadi atas waktunya sudah berkenan berkunjung di SMP 11 Tatap Mendukung ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami Pak. Mohon dimaafkan sebesarnya. Itu. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Semoga kita sehat selalu dan ilmu yang kita dapatkan berkah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan pada pasca observasi pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Ya, Iwan. sama-sama. Ya. Oke.